Shalom, senang menjumpai seluruh jemaat Abalah Barat. Saya percaya kita semua tetap ada di rumah, ada di dalam pembatasan kegiatan seperti yang diarahkan oleh pemerintah. Kita percaya biar kiranya Tuhan menjaga bangsa kita, kota di mana kita berada, dan Tuhan pasti melindungi setiap kita. Amin. Saya bersyukur selama 3 bulan dari sejak kita melakukan proses Activate, di mana kita belajar 3 bulan pertama dari April, Mei, dan Juni. Apakah kita sudah mengalami authority in Christ, sadar sepenuhnya bahwa kita adalah anak Allah yang sudah diberikan otoritas dan kuasa Roh Kudus. Dan tentunya kita juga rindu, kita mengalami perubahan, kita berkomitmen untuk membaca firman, berdoa, bersekutu. Dan saya yakin kita semua akan mengalami sebuah pertumbuhan yang signifikan dalam Tuhan. Dan pada bulan Juni kemarin kita juga percaya lewat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, trustful heart, percaya kepada Tuhan yang berdaulat dan kepada gerejanya. Wow, saya yakin di awal Juli ini kita memasuki yaitu sebuah tema yang kita akan bersama-sama alami, involve to improve. Di dalam tema pada bulan ini, saya mau ajak kita semua untuk mengalami yang disebut contribute. Kita akan mengalami contribute di dalam hidup kita, belajar berkontribusi di dalamnya. Dan mari kita lihat bagaimana berkontribusi tidak hanya kita lakukan saat bertemu secara fisik atau onsite. Justru di saat seperti sekarang ini adanya pembatasan kegiatan, kontribusi sangat diperlukan. Baik di gereja, di rumah, di keluarga, tempat kerja, dan bahkan dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kita semua harus berkontribusi sesuai dengan peran kita masing-masing. Dan kita bisa menemukan ada 3 ayat dari 1 Korintus 12, Efesus 4, dan Roma pasal 12. Kita bisa mempelajari ada hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam prinsip berkontribusi. Mari kita lihat. Di dalam hal yang pertama yang saya mau ajak kita lihat, saudara, kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Amin. Buat yang di live chat atau yang memberikan komentar, silakan katakan kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Apa yang kita perlu lakukan kalau kita adalah bagian dari tubuh Kristus? Sama seperti tubuh. Saya mau ajak kita bisa melihat ada gambaran Kristus sebagai kepala. Dan kita semua adalah bagian dari kepala atau tubuhnya Yesus. Ya, kita adalah tubuhnya dan Yesus ada kepalanya. Namun kita juga menyadari bahwa sebagai tubuh kita memiliki yang disebut mata. Kemudian kita juga memiliki telinga. Kemudian kita juga tahu bahwa anggota yang lain ada mulut di dalamnya. Dan bukan hanya itu, ada tangan dan kemudian ada kaki. Ya, dalam proses ini kita bisa melihat ya bahwa Tuhan rindu setiap saudara memahami betapa pentingnya kontribusi kita di dalam gerejanya. Dan gereja itu seperti tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota yang berfungsi bersama di dalam pelayanan. Dan mari kita lihat setiap orang percaya adalah bagian dari gereja yang merupakan tubuh Kristus. Ada satu tubuh tapi ada banyak anggota, seperti di dalam tubuh manusia semua bagian memiliki fungsi yang penting. Tanpa keragaman dan spesialisasi fungsi tidak akan ada lagi sebuah tubuh, tetapi hanya ada satu organ raksasa yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat, kita masing-masing dibutuhkan dan kita bersama-sama bisa memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang besar. Wow. Dan Dia telah memilih saudara dan saya, kita semua untuk menjadi bagian dari hal tersebut. Betapa istimewa kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk bermitra dengan Tuhan untuk mencapai misinya di dunia ini. Dan hari ini saya mau ajak kita bersama-sama ya, sebagai anggota tubuh Kristus kita telah diberi karunia rohani. Apa maksudnya? Coba kita lihat.
Salah satu hal yang dapat membantu kita dalam berkontribusi adalah kita menemukan karunia rohani dalam diri masing-masing. Apakah saudara sudah menemukan karunia-karunia tersebut? Ada orang yang belum menemukan karunia rohaninya. Mungkin ada orang sedang dalam perjalanan proses menemukan atau transisi. Tapi ada juga yang sudah menemukan dan berfungsi dengan maksimal. Coba kasih komen. Saudara yang di live chat atau di komentar, saudara belum, sedang, atau sudah menemukan karunia-karunia rohani itu. Di mana dan bagaimanapun perjalanan kita saat ini, saya percaya Tuhan ingin agar setiap saudara semakin terlibat dalam berkontribusi, involve to improve. Kita bisa membaca dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Mari saya mau ajak kita baca bersama-sama. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Masing-masing dari kita telah menerima karunia agar kita bisa melayani orang lain dan membangun gerejanya. Semua orang memiliki setidaknya satu karunia. Kita juga bahkan bisa menerima lebih dari satu karunia. Dan pada saat yang bersamaan atau waktu yang berbeda perjalanan dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan kembali berkata dalam Galatia 6 ayat 10. Bagus sekali karena ada dua terjemahan di dalamnya. Kita baca yang terjemahan baru. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Apalagi di masa pandemi sekarang. Ya, itu yang kita perlu lakukan. Bahkan dikatakan tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di dalam New International Version NIV dikatakan bahwa terutama kawan-kawan atau saudara kita seiman itu dituliskan dengan family of believers. Keluarga Tuhan, keluarga seiman. Saudara, hari ini mari saya mau ajak kita bersama-sama, kita mau berbuat baik kepada komunitas, keluarga rohani, bahkan keluarga kita sendiri dan bagaimana Tuhan mau melakukan yang terbaik melalui hidup kita. Karunia dan kemampuan kita digunakan untuk membangun komunitas tubuh dan gerejanya. Dan membuat dunia dimanapun kita berada menjadi tempat yang lebih baik. Pelayanan bukan hanya bicara di dalam gereja semata-mata, tetapi juga lebih luas daripada itu ada di sekolah kita, di tempat kerja, di kampus, di komunitas, di gereja, dan di berbagai tempat. Selain kita memiliki karunia-karunia rohani, sebagai anggota tubuh Kristus kita juga memiliki tugas khusus. Dan kita bisa baca dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Perhatikan, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dan di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai, perhatikan baik-baik, pengurus atau pengelola yang baik dari kasih karunia Allah. Sebenarnya kita semua berada di dalam pelayanan yang sepenuh waktu. Bukan hanya full timer yang ada di gereja. Semua kita sudah sepenuh waktu. Di dalam apa? Di dalam melayani Tuhan dan orang lain dengan karunia kita. Setiap kita memiliki tugas dan fungsi khusus yang terkait dengan karunia rohani yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, kalau kita menjadi mata adalah bagian dari tubuh, memiliki karunia penglihatan dan pekerjaannya adalah untuk melihat, mengamati sehingga orang lain bisa mendapatkan manfaat dari kontribusi tersebut. Dan perhatikan, yang berikutnya lagi, selain karunia rohani, memiliki tugas yang khusus, kita bisa bertumbuh dengan kita berkontribusi bersama. Di dalam Efesus 4 ayat ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, firman Tuhan berkata, kita bertumbuh, perhatikan, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Dan dikatakan pada ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Kembali perhatikan, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ketika kita menemukan dan menggunakan karunia-karunia rohani, maka gereja, tubuhnya, komunitas di mana kita berada akan bertumbuh. Saudara, ini adalah bagian yang kita perlu tahu, kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Katakan di live chat, bahkan di komen, kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus yang memiliki karunia rohani, punya tugas yang khusus, dan kita perlu bertumbuh dengan berkontribusi bersama di dalamnya. Dan kemudian, apa yang kita perlu pelajari selain kita adalah bagian dari tubuh Kristus? Yang kedua, kita harus punya kualitas sebagai anggota tubuh Kristus. Maksudnya apa? Kualitas kita yang harus kita bangun sebagai anggota tubuh Kristus dalam berkontribusi, kita bisa temukan dalam Filipi pasal 2 pada ayat yang ke-5 sampai pada ayat yang ke-8. Saya mau ajak kita kembali baca bersama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan pada ayat 7, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kesimpulannya adalah, kalau kita mau berkontribusi, kualitas yang harus kita miliki, yaitu punyai sikap kehambaan. Melayani dengan rendah hati. Saudara, saya mau ajak kita bersama-sama punyai kerendahan hati. Motif kita di dalam melayani sangatlah penting. Kita melayani dengan sikap kehambaan, melayani dengan kerendahan hati. Kenapa? Karena pelayanan selalu berbicara berkaitan dengan orang lain, bukan dengan diri kita sendiri. Kita melayani bukan untuk dilihat, diakui, dinilai dan dihargai. Walaupun ini bisa terjadi sebagai hasil dari pelayanan kita. Oleh karena itu, kita perlu menjadi orang yang berfokus kepada orang lain. Firman Tuhan berkata dalam Markus 10 ayat 44 sampai 45, Yesus berkata demikian, dan barang siapa yang mau menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya, dan Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu kualitas yang Tuhan mau kita alami dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita harus punya kualitas melakukan apapun yang terbaik. Tuhan ingin kita melakukan dengan sebuah prinsip, yaitu kita bisa baca di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, yaitu apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, hari ini saya mau ajak kita, yuk lakukan apapun bukan untuk supaya dilihat, untuk kesukaan manusia. Tapi lakukan apapun untuk Tuhan. Mungkin ada saat-saat yang kurang enak atau waktu kita berkontribusi bisa disalah mengerti. Tapi ingat, kita selalu ingin memberikan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bahkan di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Yaitu, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kita harus bertindak, mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri kita sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 15. Ketika kita berkontribusi
hal itu akan membawa dampak kepada orang lain, bahkan gereja Tuhan dan komunitas di mana kita berada. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya mau sampaikan, bukan hanya kita bagian dari tubuh Kristus, kualitas yang kita mesti bawa adalah dengan sikap kehambaan dan melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Di dalam berkontribusi, ingat, yang ketiga, kita akan melihat hasil dari kontribusi sebagai anggota tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 24. Mari saya mau ajak kita baca. Buat kita yang rindu berkontribusi, memberikan yang terbaik dari hidup kita, kita akan mengalami ini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Hari ini temukan dan kembangkan karunia-karunia kita. Karena dia mengetahuinya, dia mengingatnya dan dia akan memberikan upah hasil kepada setiap kita. Sebab Ibrani 16 ayat 10 berkata, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu, kontribusimu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, saudara-saudara seiman, kepada keluarga, kepada komunitas, kepada gereja di mana engkau berada, kepada lingkunganmu yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi harus konsisten, harus tekun di dalamnya. Terus lakukan. Saya ingin hari ini menutup khotbah dengan mengingatkan kita kembali melalui satu ilustrasi dari Roma 12 ayat 4 sampai yang ke-8. Saya mau ajak kita baca ayat yang keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Dan kita temukan pada ayat yang ke-6, ya, yaitu demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat berikut, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu atau memberi, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ilustrasi dari Roma 12 merupakan satu gambaran buat saudara dan saya bahwa setiap kita memiliki karunia motivasi. Yaitu karunia yang sudah secara alami kita punya sejak kita lahir baru, kita menerima karunia ini sebagai hal yang menjadi berkat kepada banyak orang. Saya mau berikan salah satu contoh, yaitu dari karunia motivasi ada 7 karunia yang kita temukan di dalamnya. Tadi sudah kita baca. Saya mau ajak kita coba, andai kata di dalam komunitas sel yang kita sedang alami atau di gereja di mana kita berada, ada anggota tubuh atau teman kita yang sedang sakit tapi tidak bisa pergi ke rumah sakit atau dia tidak bisa ke dokter karena keterbatasan dan juga mungkin ada kendala keuangan. Coba perhatikan, ada respons 7 orang atau 7 karunia di dalam menghadapi hal tersebut. Anggota dengan karunia bernubuat, tahu ya yang bernubuat biasanya cukup tegas. Ya, dia selalu akan memberikan pendapat mana yang benar dan mana yang salah. Dari keputusan temannya harusnya pergi ke rumah sakit atau pergi ke dokter, dia kasih tahu ini yang benar, ini yang salah. Ya, memang harus disampaikan dengan dewasa tentunya. Nah, anggota yang dengan karunia melayani membantu temannya untuk mencari dokter atau rumah sakit atau tempat untuk berobat yang tepat. Jadi dia tidak banyak bicara, langsung bertindak. Ada lagi
anggota yang karunia yang mengajar. Apa yang dia lakukan? Nah, tipe ini karena dia punya banyak pengetahuan, banyak info, sudah mendapatkan update-update dari orang lain atau dari sumber-sumber yang terpercaya, dia akan mengajarkan kepada temannya cara menghadapi kondisi yang ada, termasuk tentang kesehatan, keuangan, dan dia memberitahu apa-apa saja yang mesti dilakukan. Menarik sekali. Anggota yang keempat, atau yang punya karunia menasehati. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan penguatan kepada temannya. Mungkin dia telepon atau dia sampaikan sesuatu, ya dia menguatkan, dia menghibur. Itu tipe karunia menasehati. Ada lagi yang tipe yaitu karunia memberi. Ya, apa yang dia lakukan? Dia langsung tidak juga banyak bicara, dia kasih bantuan biaya dan obat untuk temannya. Itu yang dilakukan di dalam fase-fase hari-hari ini. Mungkin yang kalau kita alami di Komsel kita, ya kita belajar berkontribusi lewat memberi. Dan yang karunia keenam, ada anggota dengan karunia belas kasihan, punya empati yang tinggi. Dia menemani, mendoakan temannya melalui chat atau video call, bahkan dia benar-benar merasakan apa yang dia alami oleh temannya. Ini tipe belas kasihan, memang high empathy, ya empatinya sangat luar biasa. Dan yang ketujuh, karunia memimpin. Apa yang dia lakukan? Dia bergegas mengarahkan tiap-tiap anggota komunitas untuk melakukan sesuatu. Siapa yang bertugas untuk menolong, siapa bertugas juga untuk nanti mengantar. Mungkin ada bagian yang harus dilakukan, karunia memimpin. Dia harus lakukan dengan rajin. Pertanyaan yang saya mau berikan, apakah kita mau berkontribusi untuk gereja Abalef Barat? Untuk komunitasmu? Jika belum, mulai dari hari ini. Bergabung, ambil langkah iman, hubungi pemimpin komselmu dengan pemuridmu. Engkau mengambil bagian untuk melakukan sesuai dengan karuniamu. Dengan berkontribusi, engkau akan bisa melihat komunitas di mana engkau berada, gereja di Abalef Barat, bahkan gereja dimanapun engkau berada, buat engkau yang mendengarkan khotbah hari ini, akan maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saya ingin memberikan call to action, panggilan untuk bertindak. Ayo, sepanjang dari pembatasan kegiatan ini, mari kita berkontribusi bersama di dalam komunitas kita. Bagian apa yang kita mau ambil, inilah kesempatan kita mempraktekkan. Sekalipun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita bisa mengambil bagian, berkontribusi. Mungkin buat mereka yang sakit atau buat mereka yang memerlukan bantuan, sekaranglah waktunya. Kenapa? Karena 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Saudara yang setuju boleh tuliskan dan katakan amin. Tidak ada yang sia-sia. Jerih payah yang kita lakukan benar-benar disertai dan diberikan upah oleh Tuhan.